Pemirsa, ramai penonaktifan BPJS Kesehatan penerima bantuan iuran. Pemerintah melalui Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan rumah sakit tidak boleh menolak pasien meski status asuransi kesehatan mereka dinonaktifkan. Sejak BPJS Kesehatan bagi warga kurang mampu atau BPJS penerima bantuan iuran jaminan kesehatan dinonaktifkan, antrean terjadi di sejumlah kantor BPJS. Salah satunya di kantor BPJS Depok, Jawa Barat. Akibat status BPJS Kesehatan tidak bisa digunakan, warga mengaku tidak bisa berobat, bahkan ditolak rumah sakit. Pihak BPJS menyarankan warga beralih ke BPJS Mandiri, namun dirasa memberatkan. Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul angkat bicara mengenai hal ini. Ia menegaskan bahwa rumah sakit tidak diperbolehkan menolak pasien meskipun status BPJS PBI mereka dinonaktifkan. Gus Ipul juga berjanji jika pemerintah akan bertanggung jawab terkait dengan polemik penonaktifan BPJS PBI JK. Tidak boleh rumah sakit menolak pasien. Itu dulu. Setelah itu baru kita bicara pembiayaan. Dalam rangka pembiayaan itu pemerintah bertanggung jawab. Kalau dia memang dari keluarga yang berada di desil 1 sampai desil 4 atau keluarga yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah sebagai keluarga yang memenuhi syarat untuk memperoleh bantuan, ya akan kita bantu dan akan kita proses. Sudah ada mekanisme reaktivasi dan ini sudah disepakati bersama Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, BPJS Kesehatan. Hal yang sama disampaikan oleh Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono Herbuwono. Ia menegaskan pihak rumah sakit tidak akan menolak pasien BPJS PBI, termasuk pasien cuci darah. Wamenkes juga menyebut status BPJS PBI JK bisa diaktifkan kembali. Kalau memang membutuhkan cuci darah, bisa diaktifkan kembali BPJS-nya, dan sama sekali tidak akan kita tolak untuk cuci darah. Nah, berarti nggak boleh Pak ya kalau rumah sakit? Nggak boleh menolak. Ya. Jadi kan kita lakukan aktivasi, ya mereka yang kemudian memang harus memerlukan cuci darah, tapi BPJS-nya itu dinonaktifkan oleh Dinas Sosial, boleh melakukan reaktivasi lagi. Polemik berawal saat kartu BPJS penerima bantuan iuran jaminan kesehatan milik pasien mendadak tidak aktif. Akibat pasien kebingungan, warga berharap pemerintah segera mencarikan solusi. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, terkait pengelolaan dana BPJS Kesehatan, kita kembali mengikuti pembahasan pemerintah dengan DPR berikut ini, pemirsa. Komitmen pemerintah terlihat dari capaian PBI JK yang selalu di atas 99% sejak tahun 2023. Sejak tahun 2021, besaran iuran jaminan kesehatan bagi peserta pekerja bukan penerima upah atau PBPU dan bukan pekerja atau BP dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas 3 telah disamakan dengan iuran peserta penerima bantuan iuran atau PBI, yaitu sebesar Rp42.000 per orang per bulan. Dari total iuran tersebut, Rp35.000 dibayarkan oleh peserta PBPU dan BP atau pihak lain atas nama peserta, sementara Rp7.000 dibayarkan oleh pemerintah sebagai bantuan iuran. Dengan rincian Rp4.200 ditanggung oleh pemerintah pusat dan Rp2.800 ditanggung oleh pemerintah daerah. Saat ini pemerintah juga tengah dalam proses penyusunan rancangan peraturan presiden tentang penghapusan piutang iuran dan denda iuran jaminan kesehatan bagi peserta PBPU dan BP kelas 3. Kebijakan ini bertujuan untuk menghapus tunggakan iuran yang selama ini menjadi beban peserta, sekaligus mendorong peningkatan kepesertaan aktif dan keberlanjutan sistem jaminan kesehatan nasional. Coba bisa balik ke slide nomor 4 kalau nggak salah. Nomor 4. Ini saya di Kementerian Keuangan mencoba menganalisa kenapa sebelumnya nggak ada keributan terus akhirnya ini tiba-tiba ada keributan. Kalau kita lihat tabel ini yang tadi juga dipakai oleh Menteri Sosial, itu jumlah penghapusan dan penggantian PBI JK yang dihapus tuh di bulan Februari tahun 2026 naiknya atau mencapai 11 juta orang.
Itu hampir 10% dari total kan, dari 98. Sebelumnya 7, 1, 1, 1, 1 di bawah 1 juta, dan 1 juta di bawah 1 juta. Jadi ini yang menimbulkan kejutan, kenapa tiba-tiba rame di bulan Februari tahun ini menurut dugaan kami ya, karena sedemikian besar orang yang terpengaruh dan mereka tidak tahu bahwa mereka sudah tidak masuk dalam daftar lagi, sehingga ya kerasa lah itu. Kalau 10% karena kan kerasa tuh, kalau 1% nggak ribut orang-orang. Begitu 10, hampir yang sakit tuh hampir semuanya kena tuh, dugaan saya ya. Jadi ini yang mesti dikendalikan ke depan. Kalau ada angkanya drastis seperti ini ya di smoothing sedikit lah, di average 3 bulan atau 4 bulan atau 5 bulan terserah, tapi jangan menimbulkan kejutan seperti itu. Bapak, Ibu pimpinan dan seluruh anggota Komisi 8, 9, dan 11 yang saya banggakan, kita semua tentu ingin program JKN ini dapat berjalan efektif sehingga benar-benar manfaatnya dirasakan seluruh masyarakat Indonesia tanpa keributan yang terlalu signifikan, karena uang yang saya keluarkan sama, nggak berubah. Kenapa keributannya beda? Berbagai langkah perbaikan tentunya harus terus dilakukan agar tepat sasaran. Apa? Iya tuh keributan kan. Oh, ribut aja lo. Kan saya hanya diundang ke sini, katanya ada protes di masyarakat ramai. Tadi Bapak Ketua juga bilang ada keributan di masyarakat sedikit. Jadi saya bilang keributan aja lah biar sama bahasanya ya Pak ya. Tapi kita ngerti masalahnya di mana. Jadi dengan sejalan dengan tersebut, upaya perbaikan ketetapan sasaran senantiasa harus mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut. Tadi Pak Menkes sudah memberi permintaan berapa bulan, segala bulan. Saya perkuat sedikit deh. Pertama, perubahan data PBI JKN pada prinsipnya merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas dan tata kelola program JKN agar lebih tepat sasaran, melindungi masyarakat miskin dan tidak mampu. Itu. Jadi pemutahirannya jangan bikin keributan. Yang kedua, penonaktifan peserta PBI JK dapat dipertimbangkan untuk tidak langsung berlaku, namun diberikan jangka waktu 2-3 bulan. Tadi Pak Menkes 2 bulan, 2-3 bulan yang disertai dengan sosialisasi kepada masyarakat. Jadi begitu mereka masuk list, tidak masuk lagi ke daftar PBI, langsung trigger sosialisasi ke mereka bahwa mereka tidak masuk lagi ke list itu, sehingga mereka bisa melakukan tindakan yang diperlukan, entah membayar dengan tempat lain atau gimana. Tapi jangan sampai yang udah sakit tiba-tiba begitu mau cek darah, cuci darah lagi, tiba-tiba nggak eligible, nggak berhak. Kan itu kayaknya kita konyol. Ya, padahal uang yang saya keluarin sama, saya rugi di situ, uang keluar, image jelek jadinya. Pemerintah rugi dalam hal ini, Pak. Kemudian masukan dari kami adalah penentuan jumlah PBI dilakukan dengan hati-hati dan terukur, dengan mengedepankan ketepatan sasaran, kemudahan akses layanan, dan menjaga keberlanjutan program JKN. Tadi kan kalau ditanya ada nggak ruang untuk ngisi orang-orang tadi yang nggak masuk, kan ada. Kan masih 96 juta sekian kan, targetnya 98. Harusnya kalau prosedurnya clear, nggak ada masalah itu. Jadi masalahnya adalah masalah operasional, masalah manajemen, dan masalah sosialisasi yang harus bisa dibereskan secepatnya. Kalau itu membuat uang yang saya keluarkan untuk Anda lebih kecil, saya mendukung. Ribut dikit nggak apa-apa. Tapi ini kan sama, uang yang saya keluarkan sama, ribut lagi. Saya rugi banyak, Pak. Ke depan tolong dibetulin. Dengan demikian penjelasan kami tentang dukungan APBN 2026 untuk mendorong efektivitas program JKN dalam rangka mewujudkan SDM unggul, sehat, produktif, dan berdaya saing untuk menghadirkan Indonesia yang tangguh, mandiri, dan sejahtera. Terima kasih. Kami kembalikan kepada pimpinan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Menteri Bappenas. Terima kasih Bapak Pimpinan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Shalom, Om Swastiastu, salam sejahtera untuk kita semua, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak Pimpinan yang saya hormati, khususnya Bapak Sufmi Dasko Ahmad, Ibu Sari Yuliati, Pak San Mustafa, dan saya biasanya
ada mitra yang sangat luar biasa kritisnya, Pak Dolvi. Terima kasih. Dan Pak sekalian yang saya hormati, para pimpinan dan juga para anggota DPR serta rekan-rekan saya, menteri, ini persoalan yang tidak mudah. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Menteri Kesehatan, masalahnya sudah tahu, tapi kita dalam proses menyelesaikan masalah. Dan Pak Dasko, ketika saya mendapat undangan ini, saya merasakan ini sebenarnya adalah penyelesaian untuk jangka pendek, menengah, dan panjang. Apa itu? Perbaikan ekosistem tata kelola jaminan kesehatan terintegrasi. Jadi kalau kita bisa menyelesaikan persoalan ini, maka sebenarnya kita sudah bisa menyelesaikan apa tujuan nasional pembangunan kita. Tujuan pembangunan nasional kita adalah ketika Bung Karno menyampaikan kita merdeka melalui jembatan emas, 100 tahun kemudian kita mencapai Indonesia emas. Apa artinya 100 tahun Indonesia emas? Harusnya lebih sehat, lebih cerdas, lebih berdaya saing, dan seterusnya. Dan kali ini Pak Dasko dan kawan-kawan akan mencoba bersama pemerintah melakukan perbaikan bukan hanya sistem tapi ekosistem tata kelola jaminan kesehatan terintegrasi. Ibu dan Pak sekalian yang saya hormati, paling tidak ada prioritas nasional untuk memperkuat pembangunan sumber daya manusia, yaitu sains, teknologi, dan terutama kesehatan. Dan pemerintah saat ini melalui berbagai jaminan kesehatan itu sudah melakukan upaya yang diharapkan mencapai apa yang diharapkan, mulai dari cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional, jaminan cakupan kepesertaan aktif, dan juga jumlah kepesertaan segmen PBI yang tadi sampaikan sudah di atas 90%. Lalu bagaimana kita bisa mencakup supaya semua penduduk Indonesia berhak mendapatkan pelayanan dan jaminan kesehatan? Kenapa itu harus kita lakukan? Karena bagaimanapun juga masyarakat itu berhak mendapat tidak hanya jaminan kesehatan tapi juga pelayanan kesehatan. Untuk itulah integrasi yang diharapkan bisa kita lakukan, integrasi untuk menjamin masyarakat makin sehat, dan integrasi ini bukan hanya jaminan saja tapi juga integrasi sampai di lapangan, bagaimana integrasi mulai dari jaminannya sampai pemanfaatan jaminan itu bisa dimanfaatkan di prasarana kesehatan yang